Yang terhormat Ibu Siti Asiyah, SPD MT, selaku dosen mengampu mata kuliah pemindahan tanah mekanis dan alat berat. Perkenalkan saya yang Jonathan dari kelas C dengan NIM 33362200079. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan alat berat pada pekerjaan jalan. Saja. Nah, terdapat pekerjaan timbunan, penghamparan, dan pemadatan dengan berikut gambarnya. Untuk yang pertama yaitu pekerjaan timbunan dan penghamparan tanah. Pada pekerjaan timbunan tanah merupakan suatu proses penambahan material berupa tanah untuk mendapatkan elevasi yang direncanakan. Selain itu juga berguna untuk perbaikan tanah dasar atau subgrade. Dalam pekerjaan timbunan tanah juga dilakukan perataan permukaan secara bertahap tiap lapis. Alat berat yang digunakan adalah bulldozer dan dump truck. Untuk metode pelaksanaan pekerjaan penimbunan dan perataan tanah sendiri, yaitu yang pertama ada menentukan area yang akan diberi tanah urugan. Yang kedua, tanah yang diangkut oleh dump truck dari lokasi cutting di lokasi filling. Yang ketiga, menyebarkan tanah yang telah dituang ke lokasi filling secara merata dengan bulldozer maupun motor grader. Dan yang terakhir yaitu meratakan tanah dengan bulldozer ataupun motor grader sehingga mencapai elevasi yang diinginkan. Nah, berikut ada gambar pengangkutan tanah dari query ke lokasi proyek, dan selanjutnya ada gambar dari penimbunan pada lokasi yang sudah terpasang patok. Next, ya, terdapat gambar penghamparan tanah timbunan dengan bulldozer. Lalu selanjutnya ada pekerjaan pemadatan tanah. Proses selanjutnya adalah pekerjaan pemadatan tanah. Pekerjaan ini dilakukan untuk menghilangkan kandungan air tanah dan pori-pori atau rongga udara yang ada dalam tanah. Alat yang digunakan adalah vibration roller, dilengkapi dengan penggetar di mana alat tersebut berfungsi untuk mengurangi rongga udara dalam tanah agar tanah menjadi lebih rapat dan saling berekat, sehingga bangunan yang ada di atasnya menjadi stabil. Dalam pelaksanaan pekerjaan pemadatan dilakukan bertahap tiap lapis dengan ketebalan lapisan maksimum 30 cm. Untuk metode pelaksanaan pekerjaan pemadatan tanah yang pertama yaitu menentukan area yang akan dipadatkan, yang kedua yaitu melakukan kegiatan pemadatan dengan menggunakan kompaktor. Nah, untuk langkah yang kedua ini terdapat dua langkah lebih lanjut. Yang pertama yaitu menentukan titik awal dan akhir serta arah pengerjaan, serta memadatkan tanah dengan kompaktor. Nah, yang selanjutnya ada pengendalian mutu. Untuk pengendalian mutu sendiri yaitu terbagi menjadi pengendalian mutu bahan baku, pengendalian mutu bahan olahan, dan pengendalian mutu pekerjaan. Nah, untuk pengendalian mutu bahan baku sendiri yaitu misalnya ada batu, aspal, maupun semen. Nah, kalau untuk pengendalian mutu bahan olahan itu bisa agregat, campuran aspal beton, maupun adokan beton atau semen. Dan yang terakhir dari pengendalian mutu pekerjaan, ini misalnya bisa base course tergelar padat, terus ada wearing course tergelar padat, lalu ada pilar jembatan beton, dan lain-lain. Nah, ada dua jenis pengendalian mutu yang harus dilakukan, yaitu yang pertama mutu tentang dimensi, seperti panjang, lebar, tebal, elevasi, kemiringan, dan kerataan. Yang kedua, mutu tentang kualitas fisik seperti kepadatan, stability atau stabilitas, kuat tekan, kuat lentur, CBR, dan lain sebagainya. Terdapat 5 hal yang harus dicakup dalam spesifikasi pengendalian mutu yang dimaksud untuk tiap-tiap objek yang akan diperiksa, atau misalnya bahan baku untuk agregat, bahan batu untuk agregat, agregat base course tergelar padat, dan lain sebagainya, seperti sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada jenis pemeriksaan, misalnya abrasi, gradasi, ataupun kepadatan. Nah, untuk yang kedua terdapat metode pemeriksaan, misalnya dengan mesin Los Angeles, analisis saringan, ataupun kepadatan lapangan. Yang ketiga terdapat frekuensi pemeriksaan, misalnya satu per query, terus ada 1/250 mm kubik,
ataupun ada 1/250 ml kubik. Nah, yang keempat terdapat spesifikasi atau persyaratan mutu. Misalnya maksimum 40% harus di dalam envelope, minimum 95% dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir terdapat toleransi atau plus 0% batas envelope, 0% dan lain sebagainya. Nah, terdapat daftar pustaka untuk pembuatan PowerPoint ini seperti dari Fatena Rostianti atau dan Susi pada tahun 2008 yang berjudul Alat Berat untuk Proyek Konstruksi cetakan pertama edisi kedua di Jakarta, Rineka Cipta. Yang kedua ada Khalil Ahmad 2012 alat yang berjudul Alat Berat di Bandung dari PT Remaja Rosda Karya Offset. Yang ketiga terdapat dari penulis Rokman Hadi pada tahun 1985 yang berjudul Perhitungan Biaya Pelaksanaan Pekerjaan dengan Menggunakan Alat-alat Berat yang bertempat di Jakarta, Departemen Pekerjaan Umum. Yang keempat ada dari Tenrisuki T dan Andi pada tahun 2003 dengan judul Pemindahan Tanah Mekanis seri diklat kuliah di Jakarta, Universitas Gunda Dharma. Dan yang terakhir terdapat dari Wilopo dan Joko pada tahun 2009 yang berjudul Metode Konstruksi dan Alat Berat di Jakarta, Universitas Indonesia. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya sangat mengharapkan saran apabila ada kesalahan. Terima kasih.